Pembahasan yang pertama ialah usaha. Pengertian usaha dalam fisika sangat berbeda dengan usaha yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha dapat ditimbulkan oleh gaya yang konstan dan juga oleh gaya yang tidak konstan. Yang pertama, usaha oleh gaya konstan. Tony mendorong sebuah balok, dia menggerakkan gaya konstan sebesar F Newton. Ternyata balok bergeser sejauh S meter searah dengan F. Kita bisa menghitung besarnya usaha atau W adalah Tipler dengan rumus W sama dengan F dikali S. Apabila pergeseran tidak searah dengan arah vektor F, maka yang akan kita gunakan adalah komponen gaya yang arah pergeseran. Masih ingat toh tentang perkalian antara dua vektor? Di sini gaya adalah besaran vektor dan pergeseran juga besaran vektor. Akan tetapi usaha adalah besaran skalar. Selanjutnya, usaha adalah perkalian skalar antara vektor F dengan vektor pergeseran. Usaha akan maksimal bila vektor F memiliki arah yang sama dengan pergeseran. Usaha akan nol bila gaya yang dikerahkan tegak lurus dengan pergeseran. Sebagai contoh pada kasus Tony mendorong balok. Karena pergeseran searah dengan vektor F, maka besarnya usaha adalah besar vektor F dikalikan dengan pergeseran S atau W sama dengan vektor F dikali vektor S. Gaya vektor F mengakibatkan pergeseran sejauh S. Besar gaya F akan mengalami perpindahan sebesar Fx sama dengan F cos theta. Maka besarnya usaha adalah W sama dengan F dikali S atau W sama dengan F dikali S cos theta. Satuan dari usaha adalah satuan gaya kali jarak atau Newton meter. Dalam sistem internasional, 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Satuan usaha umumnya adalah Joule. Usaha bernilai plus jika vektor F searah dengan vektor S dan bernilai negatif jika vektor F berlawanan arah dengan vektor S. Yang kedua adalah usaha oleh gaya yang tidak konstan. Contoh gaya yang bekerja tergantung pada posisi adalah gaya pegas, gaya gravitasi antar planet, gaya listrik antara dua buah benda bermuatan, dan sebagainya. Pada gambar di bawah ini menunjukkan grafik gaya terhadap posisi. Di sini kita bisa membagi jarak antara dari X1 sampai X2 menjadi selang waktu yang sangat kecil. Suatu hal yang sangat berhubungan dengan usaha adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Apabila ada beberapa sistem, kemudian sebuah sistem pertama memberikan usaha pada sistem kedua, energi akan dipindahkan dari sistem pertama ke sistem kedua. Sebagai contoh, seorang anak mendorong mobil mainan hingga mobil bergerak. Anak itu melakukan usaha pada mobil. Sebagian usaha digunakan untuk bergerak atau menjadi tenaga gerak. Sebagian digunakan untuk mengatasi gesekan pada lantai. Sebagian besar tenaga termal atau panas karena gesekan antara roda mobil dan lantai. Pada anak itu sendiri tenaga kimia dalam tubuh berkurang karena digunakan untuk mendorong mobil. Energi berpindah dari tenaga kimia menjadi tenaga gerak dan tenaga termal gesekan. Energi total kita, sebuah sistem dan lingkungannya tidak akan berubah, tetapi hanya terjadi perubahan bentuk energi saja. Dalam teori energi dan usaha di sini, pada usaha akan dibahas beberapa poin saja mengenai jenis-jenis energi. Yang pertama itu energi kinetik,
Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga itu sistem konservatif. Dan yang terakhir adalah daya.